Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita hingga saat ini. Dan kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelum memulai makalah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fantazari Agil Rosyada dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia terhadap dakwah. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama itu pengertian manusia di dalam Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Manusia juga memiliki jiwa yang indah dan fisik yang indah. Kesempurnaan manusia ini dapat dilihat dari bagaimana kita ketika kita terluka. Ketika kulit kita terluka, pasti badan kita akan merasakan sakit. Itu bukti kesatuan antara ruh dengan fisik kita. Manusia dikaruniai Allah suatu kualitas keutamaan yang membedakan kualitas dirinya dengan makhluk lain, seperti malaikat dengan binatang. Manusia memiliki akal dan nafsu, sedangkan pada malaikat hanya memiliki akal namun tidak memiliki nafsu. Dan sedangkan pada hewan hanya memiliki nafsu melainkan tidak mempunyai akal. Maka dari situlah kita dapat melihat bahwa manusialah makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga diberikan keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai khulafatul ard, yaitu yang artinya pemimpin di muka bumi ini, atau sebagai perwakilan Allah, gitu, pemimpin di muka bumi. Keistimewaan inilah yang dalam Islam itu disebut sebagai fitrah. Selanjutnya, para ilmuwan yang tergabung dalam disiplin ilmu pendidikan berpendapat bahwa manusia adalah homo educandum, yakni makhluk yang harus diberikan pendidikan. Alasan mereka mengatakan bahwa manusia dapat dididik karena dalam diri manusia. Seperti yang saya bilang tadi, manusia memiliki akal dan nafsu. Kita sebagai manusia tentu kita butuh wawasan atau ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari namanya pendidikan. Maka seperti yang dikatakan di sini, manusia adalah homo endusendum, yakni makhluk yang harus diberikan pendidikan, gitu. Dan ada pula juga pendapat kaum agama tentang manusia. Lebih objektif melihat bagaimana manusia dalam perspektif agama. Tentu tidak cukup diteropong dengan memakai satu kacamata saja, tapi juga harus dilihat dari berbagai kacamata. Yang dimaksud dengan diteropong dengan berbagai kacamata ini dari segala pandangan menurut agama Hindu, Kristen, Buddha, Nasrani, dan lain-lainnya. Baik, mungkin saya akan membacakan sedikit tentang bagaimana pandangan agama-agama lain terhadap manusia. Yang pertama itu agama Hindu. Dalam agama Hindu, manusia merupakan salah satu pancaran dari zat Brahmana. Dan dari agama Buddha, manusia dalam pandangan agama Buddha tidak sama dengan agama Brahmana atau Hindu. Sedangkan dari agama Kristen, konsep kepercayaan agama Nasrani bahwa manusia lahir dunia
dunia ini dengan membawa dosa. Dan terakhir, dari pandangan Islam, dari pandangan agama kita tersendiri, manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep manusia dalam agama-agama tersebut di atas. Ajaran Islam memandang manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang ditugaskan untuk mengurus, membangun dan mengolah bumi serta memakmurkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlanjut ke bagaimana fungsi peran manusia dalam kehidupan sehari-hari menurut Al-Quran. Kita sebagai makhluk hidup atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak luput dari dari kesalahan atau turun dan naiknya iman. Di sini kita membahas tentang manusia adalah makhluk Allah yang menciptakannya lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain. Terdiri dari jasmani yang tersusun dari berbagai organis. Semua organis tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Manusia tidak dapat disejajarkan dengan binatang, apalagi disamakan. Manusia ya manusia, bukan malaikat apalagi binatang. Namun kadang-kala manusia dapat menyamai binatang jika ditilik dan sifat dan tingkah laku dan sifat melekat pada diri seorang. Dari segi psikologi yang dimiliki manusia jauh berbeda dengan jiwa atau ruh yang dipunyai oleh hewan atau binatang. Yang sangat mendasar tersebut adalah bila dilihat dari hal yang dikaitkan dengan fungsi jiwa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Baik, kita berlanjut ke bagaimana kebutuhan manusia terhadap dakwah. Kita sebagai makhluk sosial atau manusia yang memiliki banyak kekurangan, tentu saja kita terlahir dalam keadaan bodoh atau tidak tahu segala hal gitu. Seperti yang tadi Homo existendum yang dibilang tadi di atas, manusia sangat membutuhkan pendidikan. Melalui dakwah ini kita dapat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang lurus dan mana yang bengkok. Itu makanya manusia di dalam kesehariannya sangat butuh terhadap dakwah. Secara fitrah manusia menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhannya. Nah, apalagi kita sebagai umat beragama, terutama kita agama Islam, kita pasti sangat menginginkan kesatuan kita dengan Tuhan kita Sang Maha Pencipta. Dengan adanya fitrah agama pada diri manusia yang pada perkembangannya tidak semua manusia mampu untuk mempertahankannya, mengikutinya, dan fitrah itu sendiri tidak akan berjalan dengan otomatis, melainkan tergantung kepada manusia itu sendiri. Maka Allah mengutus Rasulnya sebagai contoh dan tauladan bagi manusia untuk menjelaskan bagaimana seharusnya manusia hidup di muka bumi ini sesuai dengan fitrahnya. Baik, kita lanjut lagi ke bagaimana maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia di muka bumi ini. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat menerangkan tentang asal kejadian manusia. Berikut ini beberapa proses kejadian manusia berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kejadian Adam, diciptakan dari tanah, diciptakan dari tanah. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah surat Al-Anbiya ayat 21. Penciptaan manusia pertama dari tanah, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian kemudian kejadian Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang ada di surat An-Nisa ayat 4 tentang penciptaan Hawa. Saya akan bacakan sedikit ayatnya tentang penciptaan
Siti Hawa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Terlepas dari nama Hawa diciptakan, yang jelas tujuan Siti Hawa diciptakan adalah sebagai pasangan dari Nabi Adam alaihissalam. Bukan berarti Adam manusia pertama lalu lebih mulia dari Hawa. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an dalam jumlah yang berimbang, laki-laki sebanyak 83 kali dan perempuan sebanyak 84 kali. Mungkin sekian dari saya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri, diri pribadi, sedangkan segala kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.